Nah saat itu Papa langsung shock atau gimana? Langsung? Ya pastinya shock berat gitu ya, antara percaya nggak percaya awalnya. Lalu juga ketika di rumah itu mama saya udah cuma nangis gitu ya, saya ingat banget gitu ya, saya belum pernah ngeliat gitu mama saya tuh nangis sampai sebegitunya gitu ya di kamar gitu. Jadi bahkan dari sesi-sesi yang tadi sempat pembimbingan Tante, itu Pak Kerja udah kasih sentingan-sentingan loh. Jadi mau Danu Kristen juga kalau Tuhan nggak bicara, Keisha nggak akan diizinkan. Ya, nggak akan diizinkan. Baik, terus udah gitu bagaimana? Kenapa kok akhirnya sekarang nggak jadi pisah gitu? Apa yang terjadi? Disitulah ternyata ada rencana Tuhan. Iya. Tadi ya singkat cerita, di hari H waktu saya sudah mau berangkat, saya udah beli tiket Tante ke Jakarta. Itu harusnya naik kereta. Nah di hari itu juga Keisha ngasih kabar Tante. Boleh cerita? Coba Keisha lanjutkan. Lanjutkan. Jadi waktu di momen-momen kita mengakhiri hubungan gitu ya, itu saya ngerasa nggak enak badan, sering ngerasa nggak enak badan gitu ya. Lalu setelah saya ingat-ingat, wah kayaknya kok saya udah telat agak lama ya, malah udah hitungan bulan gitu telat biasa gitu ya, tamu bulanan gitu ya. Akhirnya saya berinisiatif coba tes deh gitu ya. Akhirnya betul aja saya tes sendiri, ya dan hasilnya itu dia garis 2. Garisnya 2 lah. Iya. Aduh. Ya itu ternyata saya positif hamil. Pada saat itu ketika saya lihat tes itu garis 2, disitulah tiba-tiba entah bagaimana gitu ya, dorongan kuat di dalam hati saya mengatakan bahwa Keisha cukup sampai di sini, jangan berbuat dosa lagi. Oke. Disitulah saya yang kadang dulu tuh saya nggak tahu, tapi setelah dilewati saya tahu bahwa itu kata-kata dari Tuhan. Betul. Untuk mencegah saya lebih lagi berbuat dosa gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya memberitahu waktu itu ada teman saya gitu ya di sana bahwa saya hamil gitu ya. Dia sempat nyeplos lah gitu ya, bilang itu masih kecil, masih bisa kok diilangin gitu. Nah itu yang saya mau tanya pada Keisha, apakah ada terpikir waktu itu, apalagi sudah kasih tahu Danu waktu itu ya, Danu bilang kan dapat kabar. Apakah ada terpikir untuk ya sudahlah dibuang aja, case-nya bereslah aman, kan mau pisah gitu kan? Iya. Apa sempat seperti itu? Waktu itu saya sudah, entah kenapa saya sudah kuatkan hati bahwa saya harus berhenti di sini gitu. Oke. Untuk karena tidak. Suara tadi. Iya, karena ada dorongan kuat itu yang mengatakan bahwa Keisha cukup, jangan berbuat dosa lagi gitu. Ya akhirnya saya pegang teguh gitu ya bahwa setelah saya kabarin gitu ya Danu gitu ya bahwa saya hamil gitu ya. Itu pokoknya saya udah berpikir saya tidak mau apa-apain lagi kandungan saya juga gitu. Mau di-keep lah, mau dipertahankan mau lah dipertahankan, ya. Saya pertahankan. Lalu pada akhirnya persis banget waktu itu Danu tuh udah berangkat gitu dari rumah, itu udah berangkat gitu ya, dari rumah berangkat harusnya ke Jakarta, tapi akhirnya dia balik arah ke Solo. Untuk jemput saya. Lalu akhirnya kita sama-sama ke Jakarta. Iya, itu skenarionya saya percaya sekarang dilewati ya. Itu skenarionya Tuhan. Jadi bagaimana persis saya udah punya tiket, akhirnya harusnya ke Jakarta, itu ke Solo dulu. Lalu akhirnya kami naik bus. Beli bus untuk beli tiket bus untuk dadakan secara mendadak berdua ke Jakarta. Dan situasi kami berdua udah
Kalut. Kami berdua menyadari begini, ini ya ternyata situasi yang seharusnya diakhiri ternyata sudah ada buahnya. Iya. Gitu, sudah ada buahnya, dan inilah hasil yang harus kami pertanggungjawabkan gitu. Jadi kami berdua di bus itu benar-benar dalam kesunyian berdua, Tante. Iya, Saling kami banyak menyadari diam. bahwa kami menyadari kami berdua sudah melakukan kesalahan yang sangat besar dalam Sangat hidup fatal, kami. ya. Sangat fatal. Iya. Gitu, bagaimana ini bukan bicara lagi individu saya, kalau saya rusak biarlah saya sendiri, enggak loh gitu. Ini tuh bicara keluarga, itu bicara keluarga besar, dua keluarga besar yang pada akhirnya akan menerima malu, menerima konsekuensi, menerima dampak dari perbuatan kami. Betul. Dan Danu pun tidak pernah berpikir bahwa untuk menasihatkan Keisha, sudahlah, buang aja, udah gitu kan? Gitu dengar apa yang Keisha sampaikan, saya bilang oke, kita balik dulu. Aku jemput kamu. Aku jemput kamu, kita balik dulu ke Jakarta, begitu. Karena itu satu hal yang tidak mungkin kami berdua lakukan kalau masih tetap di Solo, gitu. Jadi memang kami berdua punya, nggak tahu, seperti digerakkan sih pokoknya, karena memang saya juga harus ke Jakarta kan, Tante. Iya, itu betul, satu proses betul. yang sebenarnya Kayak sudah dituntun lah iya, ya. betul. Kenapa kok tiba-tiba ada panggilan ke Jakarta tadi? Tanpa lamaran. Tanpa lamaran, Tante. Betul tanpa lamaran. Karena memang kakak saya tahu kan, berbulan-bulan tidak ada pekerjaan. Sehingga mungkin dia punya relasi, bertanya, dan akhirnya dipanggil tersebut. Singkat cerita tadi, akhirnya kami ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Di Jakarta, dia menghubungi salah jemaat, satu jemaat yang sudah kenal dekat gitu ya, dia tahu saya dari kecil juga gitu. Oh, jadi nggak langsung lari kepada papa mama Nggak gitu berani, minta Tante. ampun. Waktu itu saya udah, waktu di bus itu tuh kita berdua sampai banyak diam karena bingung gitu kan. Bingung, kalut, takut, juga aduh ini banyak hal yang akan tidak pasti gitu ya. Betul. Bagaimana ini gitu kan. Jadi waktu itu yang saya hubungin salah satu jemaat ini yang sudah saya kenal dekat dan saya percaya gitu ya. Jadi waktu ke Jakarta, busnya itu berhenti di Cempaka Putih. Disitulah akhirnya saya ketemu sama jemaat ini dan Danu sudah juga janjian. gitu ya. Iya. Waktu itu. disitulah berpisah sama Danu gitu ya, maksudnya Danu ke Jakarta Barat, saya ikut jemaat, lalu jemaat ini nganterin saya ke rumah sepupu saya. Oke. Jadi waktu itu Oke, kondisinya siapa masih belum berani bawa Danu kenalin ke jemaat itu ya? Belum ya. Jadi Belum, waktu itu masih jauh. Danu Iya. tetap berpisah dulu. Iya, Oke, berpisah oke. dulu. Lalu abis di rumah sepupu saya nih gitu ya, saya mengakui kesalahan saya sama sepupu saya gitu ya. Saya minta maaf juga sama dia gitu ya, karena jadi begini gitu ceritanya gitu. Ya akhirnya sepupu saya dengan baik hati mencoba gitu ya, ayo kita ke rumah sakit dulu deh. Kita ke rumah sakit, kita cek dulu betul gak gitu ya, betul gak kalau kamu tuh hamil gitu kan. Betul. Ya akhirnya ke rumah sakit gitu ya, dicek. Lalu betul nih ada bayinya gitu ya. Nggak bisa lari dari kenyataan. Iya, tidak bisa lari dari kenyataan. Akhirnya sepupu saya memutuskan bahwa oke deh, aku duluan yang jadi perantara untuk bicara sama papa dan kakak saya. Waktu itu sepupu saya cuman mau bicara dengan papa dan kakak saya waktu itu. Gitu ya. Akhirnya dia bicara gitu ya sama papa dan kakak. Saya ada di rumahnya nih, ini di tempat yang terpisah gitu ya Tante ya, diajak bicaranya. Lalu ternyata malam itu juga saya dijemput sama papa gitu ya, sama papa dan kakak untuk dibawa pulang ke rumah. Iya. Nah saat itu papa langsung shock atau gimana? Langsung? Ya pastinya shock berat gitu ya, antara percaya nggak percaya awalnya. Lalu juga ketika di rumah itu mama saya udah cuma nangis gitu ya, saya ingat banget gitu ya, saya belum pernah ngeliat gitu mama saya tuh nangis sampai sebegitunya gitu ya di kamar gitu. Lalu pada saat itu gitu ya, saya takut sekali gitu ya, saya takut sekali gitu kan, tapi akhirnya saya memberanikan diri, saya mengakui iya betul gitu ya, saya sudah melakukan kesalahan,
saya sudah melakukan hubungan yang tidak sepatutnya gitu. Dan di momen itulah gitu ya, kayaknya tuh kuasa Tuhan tuh bekerja gitu Tante. Yang tadinya hubungan saya sama kakak saya ini, kita tuh nggak terlalu banyak komunikasi, jarang banget sekali ngobrol gitu ya. Kakak juga ada pressure nggak sebagai anak hamba Tuhan? Saya yakin ada. Ada. Hanya keluarnya itu yang berbeda. Kalau saya itu jadi berontak, rebel, ya, rebel. berontak banget gitu ya. Kalau kakak saya tuh tipikalnya malah menyendiri. Orangnya senang menyendiri gitu ya, di kamar baca buku gitu ya, asik sama dunianya sendiri gitu ya. Sehingga memang saya dan kakak saya tuh jarang ngobrol gitu, jarang punya komunikasi yang mungkin biasanya seperti adik kakak biasanya gitu ya. Tapi sehingga saya merasa kakak saya emang nggak peduli lah sama saya gitu ya, nggak sayang gitu ya. Tapi di malam itu Tuhan nyatakan gitu ya, bahwa yang pertama kali memeluk saya, yang pertama kali berkata memaafkan saya gitu ya, itu tuh kakak saya gitu. Kakak saya itu yang peluk saya. Disitulah saya merasa terenyuh gitu ya, bahwa oh ternyata kakak saya tuh sayang gitu sama saya gitu. Disitulah Nggak disalah-salahin. Iya, nggak disalah-salahin. Dia sama sekali tidak menyalahkan saya, bahkan dia tuh ada di situ gitu kayaknya untuk melindungi saya gitu ya. Oh gitu ya. Bagaimana dengan papa responsnya? Papa dan mama pastinya masih syok Tante. Sampai beberapa hari ke depannya itu mereka masih sangat Tapi syok. juga tidak marah-marah ataupun mempersalahkan dan sebagainya. Iya. Yang pastinya kayaknya mereka itu sudah tidak bisa marah. Mereka sudah tidak bisa marah dalam artian karena mereka banyak menangis gitu. Jadi ya. menangis saja. Menangis gitu ya. Dari papa juga kenapa gitu ya, kayaknya banyak keluar kata kenapa gitu ya. Mungkin juga ada menyalahkan diri sendiri juga. Mungkin kok anak saya seperti ini, mungkin bagian saya juga ada di sana yang menyebabkan anak saya demikian. Mungkin itu yang membuat mungkin papa mama karena menangis. waktu itu yang saya saksikan ya, papa mama itu banyak menangis. Ya. Beberapa hari itu yang mereka lakukan ya menangis tuh. Nah, kisahnya Danu gimana sampai di Jakarta terusnya? Cerita juga sama papa di Semarang? Iya, saya cerita dari yang tadi ya. Setelah mengantar, tentu saya kembali ke Tangerang sebenarnya. Itu tempat kakak saya yang pertama. Oh oke. Itu di situ juga kebetulan ada kakak saya pertama dan kedua itu pada waktu itu sama-sama di Tangerang di Serpong. Mereka tinggal berdekatan gitu Tante. Dan akhirnya saya mengutarakan dulu. Jadi pertama terbuka sama mereka karena memang bapak ibu masih di Semarang gitu. Nah kebetulan ketika saya cerita intinya mereka juga shock. Kebetulan memang rencananya ada rencana papa mama saya tuh juga mau ke Jakarta karena semua anaknya kan di Jakarta. Oke. Pengen ngumpul-ngumpul. sekalian nengokin. Cuma mau nengok gitu. aja, Ya, bukan mau nengokin pindah juga, gitu ya? Iya, Enggak, nengokin aja gitu. Jadi kedua kakak saya itu menyarankan ceritanya nanti saja langsung. Karena itu sekitar 3 hari lagi. Gitu, bapak ibu akan seperti sudah datang. diatur semua ya? Iya, betul, skenario Oke. seperti kalau sekarang diceritakan seperti kok udah disetting nih gitu. Iya. Padahal sama sekali Tante, nggak ada yang Nggak ada yang nyeting. Iya betul, itu berjalan begitu saja dan setelah malam itu pengakuan dengan kakak, esok harinya saya mencoba datang ke rumahnya Kesia. Dan tentu yang seperti yang Kesia ceritakan tadi kan papa mamanya shock gitu ya, dan mereka belum siap untuk menerima siapapun gitu ya, termasuk apalagi saya. Jadi ketika saya sampai depan rumah itu kebetulan ada pekerjaan yang juga masih ada di depan rumah gitu ya. Terus saya sampaikan ini saya Danu mau ketemu dengan papa mamanya Kesia gitu ya. Terus masuk sebentar, keluar, mohon maaf ya Danu, nggak bisa ketemu dulu sekarang gitu. Lain kali kalau itu nanti kamu dihubungin. Dengan Kesia pun nggak sempat bertemu waktu itu? Tidak bertemu lagi semenjak kejadian itu. Oke. Iya. Lalu? Nah singkat cerita, setelah beberapa minggu, ya seminggu kalau nggak salah, itu saya dapat kabar bahwa saya boleh menemuin. Dan itu 3 hari setelahnya mohon maaf. Jadi 3 hari setelahnya kan ada bapak ibu datang. Ya, di situ saya pengakuan lagi dengan mereka shock, tapi sebagai pihak laki-laki
tentu mereka menyarankan kamu harus bertanggung jawab. Oke, Gitu. jadi walaupun beda keyakinan, Bapak tetap bilang kamu Iya, harus tanggung Bapak jawab. Ibu harus minta tanggung jawab. Cuman dalam notabene Tapi, ya ada ada tapinya tapinya. gitu ya. Bagi mereka jangan sampai pindah gitu ya. Pertahankan iman. ya pertahankan iman kamu gitu. Tanggung jawab itu menurut mereka pada waktu itu adalah bisa dengan cara yang banyak gitu, mempertanggungjawabkannya gitu. Itu yang mereka sampaikan. Makanya kamu juga coba kabarin lagi kamu ke sana untuk datang mempertanggungjawabkan. Itu yang mereka sarankan. Dan betul yang tadi saya sampaikan, seminggu kemudian saya coba datang dan diterima pada akhirnya Tante. Saya datang diterima sama orang tua Keisha, papa, mama, nya Keisha. Terus saya menyampaikan di situ, saya mengaku, saya meminta maaf, gitu ya, dan saya bermaksud untuk mempertanggungjawabkan gitu. Tetapi ternyata gitu ya, respon yang saya terima itu di luar dugaan gitu Tante. Bagaimana di luar dugaan? Ya karena kan kalau rata-ratanya orang gitu ya, anaknya lagi apa? Anak perempuannya dihamili lah gitu. kan namanya ya ini segeralah tanggung gitu ya. jawab gitu Iya, kan. betul. Dan toh saya nggak lari, saya Iya. kan mau tanggung jawab. Iya. Tetapi Iya. ketika saya datang ternyata tidak ada kata kamu harus tanggung jawab loh. Oh gitu ya? Iya Iya. betul. Ternyata yang pertama keluar adalah Keisha nggak mungkin bisa menikah kalau beda iman. Ya, itu Itu yang yang keluar biasa. yang keluar Dari Papa. papa. Iya, Papa Keisha. Gitu. Terus nggak lama-lama jadi mereka menerima, oh iya baik, terima kasih kamu udah datang gitu ya, menyampaikan apa permintaan maaf gitu ya, mengakui kesalahan. mencoba bertanggung jawab gitu ya. Ya. Saya dikasih waktu 3 hari Tante. 3 hari? Ya, Cuma coba 3 nanti hari? ya. Oke. Dan itu pun 3 hari untuk apa saya juga bingung Tante. Oh gitu? Pokoknya 3 hari lagi kamu balik lagi ke saya? 3 gitu hari, ya? 3 hari coba kamu ambil keputusan. Iya. Ada keputusan? Ya gitu aja Tante. Itu pun nggak diminta datang, hubungin saya 3 SMS hari atau lagi, telepon 3 hari gitu. lagi, kamu kabarin saya gitu. Saya Gak juga tahu bingung kan, nih Papa ternyata juga bilang sama Tuhan, 3 hari saya mau doa puasa. Misalnya. Betul, Oh Tante. betul? Jadi tuh dalam Oh, waktu betul. 3 Ini hari, cuma terkaan saya loh. 3 hari itu pun juga Papa dan Mama tuh bergumul kayaknya gitu. Juga tidak tahu mau berbuat apa gitu kan sama Danu gitu. Cari Tuhan. Cari Tuhan, kehendak betul. Tuhan. Oke Danu, 3 hari ya. Kemudian kamu, apa yang kamu lakukan? Hati deg-degan? Nah itu Terus mau ngalah atau? fase paling rendah ya saya bilang ya. Jadi ketika saya konsultasikan dengan orang tua prinsipnya sama bahwa kamu bertanggung jawab harus, tapi tidak harus dengan Berpindah iman. berpindah iman. Jadi gitu ini ya. kuat Iya juga. betul. Betul. Dua-duanya kuat Tante. Jadi Lalu? 3 hari itu betul-betul menjadi perenungan yang luar biasa buat saya sendiri. Gitu. Ya hampir tidak makan Tante. Pada waktu itu karena saya masih kecanduan rokok, hanya cuma rokok, minum aja. Maksudnya ngopi apa gitu ya. Ya jadi hanya Nggak nafsu makan sama nggak sekali. nafsu makan sama sekali. Saya memikirkan apa nih yang harus saya tempuh ya. Oke. Apa yang Gitu. harus diputuskan Ya, gitu apa yang ya. harus diputuskan gitu. Tetapi di dalam 3 hari itu juga ada satu tekad gitu Tante yang saya dapatkan begini. Saya selama ini udah banyak melakukan kesalahan terus gitu ya. Saya waktu itu berdoa, sekali ini aja saya pengen ambil keputusan yang tepat, bukan keputusan yang sembrono, bukan keputusan yang menguntungkan buat saya, bukan gitu, tetapi keputusan yang benar-benar itu keputusan yang benar gitu, keputusan yang tepat gitu ya. Dan saya tahu bahwa ketika mempertimbangkan keputusan tepat apa ya gitu, di dalam hati nurani saya itu bicara kamu harus tanggung jawab penuh. Karena itu buah dari apa yang sudah saya perbuat. Jadi tuntutannya lebih kepada Danu harus bertanggung jawab, begitu Iya, kan? Iya betul. Jadi Danu tidak menuntut, aku mau bertanggung jawab asalkan Keisha harus seiman sama saya. Iya betul. Begitu ya? Boro-boro mau digituin Tante. Kan harapannya begitu awalnya. Iya. Tapi ketika datang tadi, ternyata
saya mendapati sesuatu yang berbeda kan. Berbeda itu ya. di Beda luar dari ya. umumnya gitu Iya. ya. Itu di luar dugaan saya Karena juga. orang tua gitu. umumnya udahlah nikah aja lah. Iya, Yang penting betul. kamu udah ada suami, Iya, jaga iya. muka lah ya. Muka papa, muka kamu gitu kan. Iya, mungkin Sesudah itu seperti nanti kita lihat lagi. Iya. Mungkin ada yang begitu banyakannya. Menjaga muka anaknya. Anaknya, muka orang tua gitu kan. Iya. Apalagi hamba Tuhan. Betul. Ternyata papa mama tidak seperti itu. Iya, betul. Oke, terus Danu 3 hari itu ngapain? Ayo. 3 hari tadi yang Bergumulnya ngapain? Ada kejadian apa dalam Iya. 3 hari itu? Sharing. tadi kuat ya bicara bahwa sepertinya memang keputusannya adalah saya mau bertanggung jawab penuh. Mm-mm. Dan saya berpikir kalau bicara mempertahankan iman pada waktu itu, saya berkaca dengan diri saya sendiri gitu Tante. Bahwa di dalam keseharian saya itu hanya KTP sajalah. Kita tidak menjalankan ibadah yang seharusnya. Iya, gitu. Apakah nanti ketika saya menimbang-nimbang sendiri, apakah ketika saya nanti dengan PD-nya saya akan mempertahankan iman, terus hidup saya akan makin baik, atau malah saya akan makin nggak karuan karena sebenarnya saya hanya lepas tangan kan Tante. Oh, oke. Itu yang saya pikirkan. Ya. Sementara ada dorongan kuat sekali ini aja, jangan berbuat salah lagi, gitu. Nah, saat itu bagaimana pertemuan Danu dengan Tuhan? Apakah sempat menggumulkan itu dengan Tuhan? Iya, mungkin waktu itu saya belum kenal Tuhan Belum, Yesus ya. belum, Tante Betul, ya. betul. Iya. Tapi nyari Tuhan yang mana aja deh, Iya, gitu kan? betul, Saya Tante. butuh kuasa yang lebih, gitu Nah, kan? saya percaya di momen itu, makanya skenarionya dari awal sebenarnya Tante. Skenarionya dari diterima kerja tiba-tiba di Jakarta, seperti sudah dipersiapkan Oke, kan, minimal yang tadinya nggak punya modal gitu Iya, ya, ternyata iya. sekarang udah mau punya anak. Dikasih Gitu ya, kerjaan. walaupun belum dinikahin, tapi Iya. sudah ada pekerjaan Iya, gitu. Itu luar oke. biasanya Tuhan. Iya, iya. Dan Situlah memutuskan iya, ya. saat itu memutuskan, oke, apapun konsekuensinya, sepertinya saya harus bertanggung jawab. Makanya saya bilang sama orang tua, saya jadinya akan bertanggung jawab apapun resikonya. Yang artinya orang tua sadar ini berarti harus Merelakan merelakan- anaknya, melepas imannya. Iya, betul, begitu. Dan itu membuat shock keluarga gitu, terutama bapak gitu ya. Pada waktu itu langsung meledak. Ya kalau keputusan begitu, keluar kamu dari rumah. Gitu. Apalagi kakak saya yang pertama. Kamu nggak boleh lagi nginjek Rumah ke saya gitu. rumahku lagi kalau keputusanmu itu gitu ya. Dan itulah yang saya tanggungkan. Gitu ya. Itulah satu momen peristiwa yang buat saya sakit Tante. Kalau diingat-ingat. Iya, iya. Ya bagaimana seperti dibuang ya Tante gitu. Seperti dibuang, Ditolak. seperti ditolak gitu ya oleh keluarga sendiri gitu. Walaupun tentu karena mereka shock dan itu juga gara-gara saya sendiri gitu kan kesalahannya. Tetapi tentu dari sisi saya sendiri merasa luar biasa dan pada akhirnya dengan keputusan seperti itu saya berharapnya kan ke keluarganya Keisha. Betul. Gitu ya, dengan harapan ketika nanti mungkin kalau saya menyampaikan saya mau gitu ya, minimal saya diterima ditampung dulu lah. Itu pikiran saya kan Iya, Tante, iya, iya, gitu. iya. Tapi ternyata enggak. Ujian belum berakhir, Ujian Danu. belum terakhir ternyata Iya, Tante. oke. Dan disitulah ternyata sebenarnya Tuhan mau menyatakan dirinya luar biasa buat hidup saya. Perjumpaan pribadi Nah, itu bagaimana yang saya menarik. kenal Tuhan. Iya, gimana Danu Iya. kenal Tuhan? Iya, Boleh jadi ceritakan. ketika saya menyampaikan akhirnya saya keluar rumah kan Tante. Saya keluar rumah dengan kondisi minim, keuangan minim. Saya cuman bawa beberapa helai pakaian. Itu pun pakai bukan pakai tas ransel, pakai tas Tas goodie kresek. bag. Oh, Iya, goodie bag. begitu ya. Keluar dari rumah. Yang kalau beli di minimarket tuh 3.000 gitu. 3.000, 5.000 gitu ya. Eco Green gitu ya. Iya, Eco Green. Keluar dari rumah, terus saya hubungi papanya Keisha. Saya SMS bahwa keputusannya saya mau bertanggung jawab penuh dengan konsekuensi saya bilang bahwa kondisinya sudah diusir gitu ya, singkat ceritanya diusir sama keluarga gitu ya. Dan jawabannya ternyata itu juga mengagetkan saya. Karena jawabannya begini Tante. Gimana, Oke, gimana? baik. Beri saya waktu lagi biar Tuhan bicara apa sama saya.
3 hari lagi atau Di saat itu kan Danu belum kenal Tuhan Yesus Iya, ya, jadi iya. pasti sangat bimbang di hatinya dia. dilema gitu. bener ya. Ini gimana ini? Iya, Pada iya. waktu itu, ini gimana nasib saya ya? Saya nggak diterima di keluarga, ternyata saya juga digantung-gantungin. Gantung gitu, belum Digantung-gantungin. diterima Belum gitu diterima. ya. Tetapi luar biasanya skenarionya Tuhan sekali lagi. Iya, tadi. iya, Jadi iya. skenarionya adalah ketika saya mencoba gimana caranya dengan uang yang sangat terbatas itu saya harus bertahan dulu di Jakarta, Iya. gitu ya. Akhirnya saya coba hubungin teman saya yang di Jakarta Timur. Minimal deket lah, nyamperin biar deket ke Kesia Iya, gitu ya. Kalau Timur ya. tiba-tiba Ya. ditelepon Oke. gitu ya. Iya. Tiba-tiba ditelepon atau apa, saya ada di Siap, situ gitu ya. Nah, singkat cerita, dari teman saya yang biasanya tiap minggu pulang, Akhir pekan pulang itu Pulang ke waktu Jawa. Oke. akhir pekan gitu. Di momen itu ternyata dia nggak pulang karena Oke. kondisinya ada satu hal yang istrinya kenapa begitu. Iya, oke. Intinya dia nggak pulang. Itu keanehan pertama. Iya. Kok bisa gitu ya? Dia Ngepas ada ngepas waktunya. waktunya gitu ya. Di saat butuh. Dan di saat itu gimana nih? Saya juga sempat komunikasi dengan sepupunya Kesia bahwa kondisi saya seperti ini. Dengan harapan mudah-mudahan ditampung. Enggak juga ternyata ya. Iya, akhirnya Oke. suami dari sepupunya Kesia ini nyamperin saya tante. Dia ngasih pengen tahu cerita saya lah. Saya menyampaikan kondisi saya bahwa saya baru kerja di Jakarta, udah belum pegang uang, gitu ya. Itu pekerjaan yang baru. Kayaknya kemungkinan itu saya sampaikan, kemungkinan rencananya saya akan pulang saja ke Semarang. Kalau di Semarang saya punya banyak saudara, saya punya banyak teman, gitu ya. Saya akan bisa bertahan di sana, tidak di Jakarta. Sambil menunggu keputusan sambil papanya menunggu Keisha. keputusan Papa Keisha yang Nggak notabene tahu ditanya kapan. itu kapan, nggak tahu teman. Kapan Tuhan bicaranya gitu. Kapan Tuhan bicaranya? Oke. Lanjut Iya, Tanu. singkat cerita sepupunya Keisha bilang, wah kalau di Semarang terlalu jauh, nanti komunikasinya akan bakalan sangat repot. Gimana nih, ada cara nggak? Gitu ya. Nah, di situ ketika beliau bilang begitu, saya terinspirasi ide gila, Tante. Kan saya baru ngelamar kerja berapa minggu artinya di situ. Artinya baru kerja seminggu dan pekerjaan saya itu ada di tempat kerja itu rumah kosong sebenarnya. Iya. Hanya kalau pagi untuk operasional tempat les, gitu ya, setelah itu tidak digunakan sama pemiliknya juga, gitu ya. Singkat cerita saya bilang sama sepupunya Keisha, kayaknya mungkin saya akan coba besok ketika berangkat kerja, kan itu akhir pekan ya, jadi hari Minggu, hari Senin saya akan coba ke Jakarta Timur, Ke Jakarta Barat. Jakarta Barat, gitu ya, untuk menyampaikan ke bos, gitu ya, pemilik, boleh nggak Nginep di situ. saya nginap di situ? Oke. Gitu. Terus dikasih izin? Dengan kemungkinan tentu saja saya berpikirnya itu gila sekali, baru berapa minggu kerja, belum berani-beraninya kenal, minta ya. berani-beraninya minta Ya. tinggal di situ. Gitu. Singkat cerita dikasih izin. Iya, singkat cerita dikasih izin. Dikasih kamar yang indah. Oh enggak Tante, dikasih izin itu di bagian belakang, bagian buat pembantu lah dulunya begitu. oke. Jadi ada ruang kosong Ruang gitu kosong. ya untuk kamar pembantu. Nah disitulah saya boleh tinggal di situ. Wah luar biasa, saya senang banget Tante. Seneng. Ya. Tambah tikus-tikus sedikit atau? Kalau tikus enggak Tante, besar. rumahnya besar dan orang yang tinggal di situ lucunya cerita ke saya bahwa itu rumah yang suka ada aneh-aneh gitu. Oh alah. Saya yang notabene penakut Tante. Lebih mengerikan dari tikus. Tetangga-tetangganya itu. Saya notabene waktu itu penakut. Wah benar-benar satu tantangan sendiri bahwa Iya, oke. wah harus tinggal di rumah yang kayak Seram gini nih, banget seram tadi. nih begitu ya. Kalau bukan karena Keisha, nggak bakal. Tapi pada waktu itu sepertinya dorongannya adalah digerakkan Tante. Jadi ketika terakhir saya ketemu dengan sepupunya Keisha itu memberikan Alkitab untuk saya yang tadinya kan dia tahu saya sudah mengambil keputusan untuk mau seiman dengan seiman Keisha. ya, saya mau bertanggung Ya, jawab gitu betul. ya. Saya berpikir awalnya itu ya saya akan mencoba gitu ya. Singkat cerita saya mendapat bekal Alkitab itu. Terus di Di rumah tempat yang tua serem itu Iya, nggak tahu ngapa-ngapain buka Alkitab nih ceritanya. betul. Oke.
Lanjut. Iya. Seru ini, Iya, seru. iya. Seru. Nah, di rumah itulah saya ngalamin banyak perjumpaan lewat membaca firman, Tante. Begitu. Dimulai dari kitab apa itu, Danu? Ingat? Saya ingat sekali diarahkannya karena kamu baru, kamu nggak ada yang ngebimbing gitu ya. Sepupunya Kesha itu bilang dari perjanjian baru saja, Matius. Iya, Gitu. oke. Jadi saya membaca dari bagaimana Tuhan Yesus lahir gitu ya, silsilahnya oke. gitu ya. Dan karena saya sangat penasaran, Tante, dengan sosok Tuhan Yesus itu. ini. Siapa Tuhan Yesus Jadi itu? saya punya banyak pertanyaan dulu, Tante. Salah satunya misalkan di Matius 1 itu kan kenapa silsilahnya 14. Itu saya pertanyakan dulu. Oh alah, guru gitu loh. Detail banget ya Tante. Ya, guru. Terus? Iya, jadi saya menyadari di kejadian itu bahwa sebelum orang lain menerima saya, keluarga sendiri, keluarga Kesha menerima saya, saya merasa orang yang sudah tertolak gitu ya. Tuhan ternyata menerima saya. Dari pembacaan firman Dari itu? pembacaan firman. Gitu ya. Salah satunya yang saya ingat adalah ayat yang membuat saya menangis hampir cukup lama, Tante. Saya menangis meneteskan air mata ketika ada firman berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Itu salah satu ayat yang menggerakkan, nggak tahu kenapa ada gerakan, wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat itu saya sadar bahwa ternyata bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhanlah yang ternyata sudah memilih saya. Dia datang buat saya. Itu perasaan yang luar biasa yang pada akhirnya membuat saya tiap hari membaca Alkitab dengan Semangat, dengan apa ya, radikal, Tante. Haus, lapar. Dengan haus, betul sekali. Sangat haus. Dan dengan kondisi kan keuangan pada waktu itu kan saya minim uang ya, Tante, waktu itu. Dan diberi bekal nggak seberapa sama sepupunya Kesha untuk supaya bisa bertahan dulu. Karena kan saya nggak punya pegangan lagi gitu ya. Karena saya pikir gajian masih 2 mingguan lagi nih, gitu ya, dengan hitung-hitungan uang segini, gitu ya. Jadi memang kondisinya pada waktu itu Tuhan mengizinkan ya, saya didisiplin pada waktu itu. Saya merasa saya didisiplin, ya, dengan konsekuensi yang saya jalani adalah hidup yang diizinkan untuk susah. Benar-benar susah, terbatas gitu ya. Sampai akhirnya yang notabene puasa, saya nggak tahu puasa ya, saya puasa karena bukan karena niat, tetapi karena memang nggak ada uang buat beli makanan. Saya harus hitung kan, Tante, gitu. Harus bijaksana nih. Dengan uang yang sedikit itu orang jadi bijaksana loh, Tante. Iya, betul. Dan karena nggak makan, tambah banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Makanan rohani itu, Tante. Makanan rohani terus jadi. Iya, betul. Tapi sangat luar biasa Tuhan itu ya. Maksudnya dari firman. Jadi Danu itu tidak ada orang satupun yang menginjil. Bahkan Kesha pernah cerita sama Danu, percayalah sama Tuhan Yesus. Kalau nggak pernah bahkan menginjili Danu. Oh iya, bahkan kan waktu itu aku banyak kekecewaan kan dengan kekristenan gitu. Betul. Kan. Jadi nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Iya. Jadi boleh dikatakan Tuhan sendiri hari itu yang melawat Danu ya. Hari-hari Hanya dari itu. pembacaan firman. Hari-hari itu, Tante. Iya, betul. Hari-hari itu, Tante. Sampai akhirnya ditanya kabar lagi dengan Tante. Ditanya kabar lagi, pihaknya bapaknya Kesha nanya kabar lagi, akhirnya mengirimkan pekerja gitu ya untuk cross check lah ya, gitu ya, untuk memastikan gimana perkembangannya. Dan di situ juga saya mendapatkan bimbingan, ya saya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, kepada Tante. Papa. Kepada pekerja. Pekerja. Iya, Oh, jadi Papa kirim dulu wakil. Iya, betul. Supaya terkonfirmasi betul gak betul nih nggak? gitu. Iya. Apa jangan-jangan cuma karena mau dinikahin gitu kan. Iya. Betul. Oh, waktu itu udah cerita bahwa Tuhan udah melawat Danu gitu ya. Iya, saya cerita, terus saya juga banyak pertanyaan yang saya lontarkan kepada pekerja begitu ya. Jadi dibimbing, saya punya bimbingan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya yang minta dibaptis, Tante. Oke. Gitu. Jadi boleh nggak saya ini dibaptis? Itu masih kepada pekerja ya?
Iya. Belum level papa Belum, mama ya? belum. Oke. Iya. Ya, singkat cerita lanjut iya. gimana Danu? Waktu kita memang tidak terlalu banyak, padahal seru banget ya. Oke. Singkat cerita Akhirnya sampai kepada sampai papa. waktu pembaptisan Tante. Oke. Itu belum ada omongan mau dinikahkan. Waduh. Ya. Oke, Benar-benar kisah nggak ada, belum Tante. berakhir. Ya betul. Jadi bahkan dari sesi-sesi yang tadi sempat pembimbingan Tante, itu Pak Kerja udah kasih selentingan-selentingan loh. Jadi mau Danu Kristen juga kalau Tuhan nggak bicara, Keisha nggak akan diizinkan. Iya, nggak akan diizinkan. Jadi papa pun mau yakin 100% ini dari Tuhan ya. Betul. Betul. Iya. Ya, setelah dibaptis itu di kolam, akhirnya setelah pembaptisan itu baru ternyata Papa yakin. akhirnya ada omongan. Nah, omongannya tantangan lagi nih Tante. Karena bilang begini Tante. Ya, wah luar biasa kamu sudah terima Tuhan, ya. Semoga terus bertumbuh gitu ya. Soal pernikahan mungkin saya akan menyetujui asalkan direstuin sama orang tua kamu. Betul. Iya, lagi ya. Iya. Oke. Yang momen lagi itu Tante. Iya. Oke, secara singkatnya jadi akhirnya gimana? Danu cerita sama papa, sama bapak ya? Iya. Nah, secara mengejutkan Tante. Nah, itu caranya Tuhan memang skenario, berskenario ya. Dalam hidup saya Tuhan berskenario. Secara mengejutkan karena saya nggak ada kabar kan Tante. Iya. Nah, katanya ini udah keluar rumah nih berminggu-minggu kok nggak ada kabar. Kok nggak balik ya? Nggak balik, nggak ada kabar udah nikah. Kok nggak ada kabar Pokoknya nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa ini, gitu ya. Nah, sampai akhirnya juga mungkin dari sisi orang tua saya percaya Tuhan gerakkannya. Iya. Nggak ada yang mantan anak kan Tante. Nggak ada apa? Nggak ada mantan anak. Oh iya betul. Iya. Kalau di kepercayaan orang Muslim mungkin ada mantan istri. Iya. Tapi nggak ada mantan anak. Iya betul. Dan itulah yang akhirnya ternyata Tuhan gerakkan dan orang tua lewat ibu waktu itu telepon saya. Mencari juga. Gitu, ya. mencari gitu, menyampaikan bahwa waktu itu keputusan bapak itu salah. Bapak minta maaf. Luar biasa. Nggak ada tuh mantan anak gitu ya. Ternyata Tuhan sudah lembutkan. Iya betul. Tanpa saya melakukan apapun Tante. Apa kamu tuh melakukan baca firman yang nggak habis-habisnya itu di alam yang tidak terlihat itu sedang dia, bekerja dengan dia luar bekerja. biasanya. Iya betul. Saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan dari situ saya kesempatan untuk menyampaikan kan Tante. Iya betul, Bu, betul. Tapi kondisinya saya itu boleh menikah kalau ada restu dari Bapak Ibu. Ya, saya bilang saya tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk merestui saya, tetapi apakah boleh? Apakah saya boleh mendapat restu? Saya minta izin direstuin, saya bilang begitu. Dan sekali lagi Tuhan gerakkan hati mereka, saya percaya Tante. Mereka akhirnya merestui. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan notabene waktu itu datang ya bertiga ya. Saya, kakak saya yang kedua, kakak saya yang pertama belum. Jadi kakak saya yang kedua dan bapak, ya ibu karena masih di Semarang. Gitu ya. Akhirnya minta Keisha. Iya, melamar lah Tante. Ya, waktu itu lamaran sederhana ya. Lamaran sederhana aja datang ke rumah. Iya, bawa emas berkilo-kilo. Baru-baru. Bawa hati yang sudah berserah dan menyerahkan hidup kepada Yesus itu lebih penting ya. Oke. Dan akhirnya disetujui, terjadilah pernikahan. Yang saya juga hadir di sana. Betul. Luar biasa ya. Papa mama saya sudah menanggung malu, jadi saya harus lakukan. Waktu itu saya masih melakukannya karena papa mama gitu ya. Bahkan di proses itu saya berpikir gitu, sebenarnya adil gak sih saya begini gitu ya? Kan yang melakukan dosa tuh bukan cuma saya gitu. Cuman saya akui gitu, kesalahan saya ini kelihatan gitu ya. Kelihatan, nggak bisa ditutupin gitu ya, nggak bisa ditutupin. Tapi kan sampai waktu itu tercetus gitu ya, Papa bilang, sepertinya kami harus mengakuinya di depan jemaat gitu. Waktu itu yang saya ingat keluarga gitu ya, keluarga besar itu juga masih yang cobalah tunggu dulu gitu ya, tahan dulu.
kita pikir-pikir dulu lah, apa jemaat nanti nggak kaget gitu ya dengan keadaan seperti ini gitu ya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.